Selamat malam, saya Evan Sanders akan memandu acara program terbaru dari MDTV, Sensasi Malam. Saat malam bicara, sensasi dimulai. Sensasi. Ini sensasi, sensasi malam. Mbak, oke, nggak sakit, nyaman. Pemirsa malam, apa yang Anda saksikan saat ini bukanlah sebuah penyiksaan atau penyimpangan, atau bahkan kalau Anda berpikiran ini adalah kekerasan seksual, sama sekali bukan. Karena kalau Anda lihat dari detail-detail di sini, ini adalah sebuah seni mengikat tali. Tapi lebih detailnya, kita akan mengundang narasumbernya yang mungkin bisa menjelaskan lebih detail apa yang sebenarnya kita lakukan di sini. Penasaran siapa? Ini dia. Aksa, apa kabar? Ini jadi pertanyaan semua pemirsa di rumah juga. Saya juga mungkin jadi bertanya-tanya. Apa ini? Ini namanya shibari, suspension. Shibari? Iya. Itu bahasa dari mana? Ini bahasa Jepang. Artinya? Artinya sebenarnya mengikat ya kalau seumpamanya dari katanya sendiri. Cuma kalau seumpamanya kita lihat dalam konteks ini artinya jadi seni ikatan dari Jepang. Seni ikatan dari Jepang. Betul. Di Jepang juga punya kan, ada namanya omamori kalau saya tidak salah. Itu kan lebih ke simpul, Iya. mengikat simpul. Nah, ada perbedaan dengan ini? Ada bedanya kalau seumpamanya shibari kita fokusnya sebenarnya emang lebih ke manusia. Ke tubuh. Ke tubuh manusia, betul. Fungsinya? Jadi ada yang suka sama challenge-nya, ada yang suka sama rasanya diikat, ada yang suka sama rasanya mengikat kayak seumpamanya adrenalinnya, segala macam. Terus ada juga yang rasanya ini tuh meditatif juga. Meditatif. Betul. Sebelum lanjut, berapa lama dia kuat untuk digantung nih? Sebenarnya tergantung bentuk ikatannya juga, segala macam, pose, terus orangnya juga. Cuma rata-rata buat save-nya itu tuh under 30, under 20 menit buat digantungnya. Under? Iya. Kita lepas. Sebelum nanti kenapa-napa ya. Boleh, nanti kita lanjut ngobrol ya? Boleh, Oke. boleh. Kalau lepas, bisa lepas sendiri? Atau harus dibantuin? Harus dibantuin. Oh, berarti ini partnership-an ya? Betul. Oke, boleh dibantu, kasihan mbaknya. Nah, pemirsa malam, akhirnya posisinya udah stabil sekarang ya. Kita bisa ngobrol lebih santai ya. Betul. Pengen tahu nih Aksa, ini udah berapa lama mempelajari yang namanya shibari ini? Kalau saya pribadi udah sekitar 8-9 tahunan tahun ini. 8-9 tahun, apa yang mendasari sampai akhirnya pengen banget pelajari tentang ini? Sebenarnya awalnya dari emang suka budaya Jepangan, terus habis itu kan emang banyak seumpamanya manga atau seumpamanya anime yang ada shibarinya, terus tertarik dari visualnya, dari estetiknya. Terus ketika nyoba, oh ternyata seneng gitu, jadinya lanjut. Nah, tadi saya sempat singgung ya buat pemirsa malam juga, sama sekali kan tidak ada rasa sakit. Kalau udah kebiasa mungkin dan ikatannya nyaman, bener nggak sakit sih. Nah, dari ilmu shibari itu sendiri, ada titik-titik ikatan tertentu nggak yang harus dipelajari? Sampai akhirnya orang tuh bisa merasa nyaman dengan ikatan tersebut. Ada. Buat safety-nya itu lumayan kompleks ya, kayak semuanya kita harus belajar anatomi, kayak semuanya kita nggak boleh ngikat di tempat yang syarafnya
rawan atau semuanya syarafnya ada di dekat permukaan, kayak semuanya di lengan atas itu tuh ada semuanya 1-2 titik, terus habis itu di lengan bawah ada 1 titik, terus semuanya kita nggak boleh ngikat. Berarti ini nggak boleh diikat sebelah sini untuk lengan? Emang kita harus nyari titiknya di mana, tiap orang bakalan beda titik si syarafnya, jadinya emang harus belajar. Ave dia sekitaran di sini nih, dia nggak bisa ada ikatan di sini. Jadi kalau semuanya mau ngikat ya di atasnya gitu kan. Oke. Atau semuanya yang pas di bawah sini nggak bisa juga, jadi harus naik ke atas sedikit. Atau semuanya yang semua orang pasti nggak bisa itu tuh bagian pergelangan. Pergelangan? Sendi, semua sendi itu tuh nggak boleh diikat. Tapi tadi saya lihat, Ave diikat pergelangan kaki. Nah itu bukan di pergelangan kaki, jadi sebenarnya kalau dilihat itu tuh dia di sini. Nah kalau pergelangannya banget yang di sendinya itu tuh sekitaran sini. Oh. Gitu, jadi emang kita bakalan ngegeser sekitaran sini. Jadi kayak biasanya rulesnya adalah jarak 1 atau 2 jari itu tuh udah cukup. Udah cukup betul. Dari pergelangan, kayak semuanya pergelangan tangan nih, pergelangannya pas di sini, kita jarakin semuanya 2 jari, kita ngikatnya semuanya di sini, gitu. Ada panggilan khusus nggak sih buat mereka yang diikat dan yang mengikat? Kalau di Shibari biasanya kita manggil yang diikat itu dengan sebutan rope bunny atau rope model atau rope bottom. Kalau yang mengikat? Yang mengikat kita manggilnya antara rigger atau rope top. Rope top. Ada sensasi apa sih, Ave, yang kamu rasakan ketika diikat? Untuk aku personal sih, aku merasanya enak ya. Mungkin kalau ya aku merasanya nyaman dan enak dan pengen lagi. Enak? Tuh. Saya lagi cerna, enaknya itu gimana? Bisa ngegambarin nggak rasa enaknya itu kayak apa gitu? Ya, Karena kan ini kebebasan kamu diikat gitu istilahnya. Ya mungkin itu dari personal kita yang udah hobinya di situ. Jadi kayak kita merasanya kita pingin itu, jadi kita menikmati itu. Gitu. Gak ada paksaan, gak ada gimana, kita menikmati aja. Gitu. Sebelum lanjut saya mau tanya dulu, sudah punya pasangan? Masih single? Masih single. Ya. Rasa? Udah nikah. Udah nikah? Iya. Bagaimana tanggapan pasangan kamu? Kebetulan pasangan saya juga suka Shibari, suka hal-hal yang saya suka juga. Makanya jadi pasangan, kalau tidak mau ngapain berpasangan. Ah, gitu ternyata ya. Berarti bisa dibilang Shibari ini jadi salah satu alternatif untuk pasangan kita mencari sensasi. Betul, salah satunya itu juga. Kalau seumpamanya emang pengennya ke arah situ. Oh jadi bisa juga? Bisa juga. Salah nggak kalau ada pemikiran ketika orang ngelihat ini tali, ini menyangkut ikat mengikat, kebebasan seseorang kayak ditahan. Jadi kayak di film-film 50 Shades of Grey. Bisa dibilang itu adalah BDSM? Bisa. Jadi kalau secara sejarahnya memang Shibari itu tuh lebih dekat ke BDSM. Jadi B-nya di BDSM itu kan bondage. Bondage. Nah, bondage itu kan bisa pakai macam-macam, kayak semuanya dari borgol besi, kulit, terus tali. Nah, tali itu rope bondage. Nah, rope bondage itu ada yang dari barat, ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang. Yang dari Jepang namanya Shibari. Oh, Gitu. dan itu harus spesifik talinya, tidak boleh tali yang lain. Jadi ada beberapa tali yang bisa digunakan. Jadi yang dipakai Ave, ini tali apa? nah, ini biasanya kita nyebutnya asanawa, antara jute atau hem. Yang di AV sekarang kebetulan dia jute. Tadi buat ngegantung segala macam itu hem. Itu untuk bondage-nya. Kalau untuk domination and submission ya berarti antara couple, pasangan ini. Bisa. Kalau seumpamanya udah semuanya emang pengen ke arah BDSM yang nggak cuma bondage-nya doang, pengen ke arah semuanya domination, submission, semuanya ketika lagi diikat bisa sambil ngelakuin kegiatan lain yang ke arah situ. Ngelakuin kegiatan lain. Nice. Tapi kalau mau dipikir-pikir, apakah ini sesuatu yang negatif kalau untuk orang awam? Atau sebenarnya ini adalah ilmu yang bisa dipelajari gitu? Jadi seperti semua hal di dunia ini, kalau dipakai buat jadi negatif bakal jadi negatif, tapi kalau semuanya emang tujuannya kita ngelakuin itu tuh untuk sebagai something yang positif, pasti jadinya positif. Tapi nih, antara pengikat dan
yang diikat dan yang mengikat, pasti dong harus ada komunikasi ya. Betul. Karena kan tidak boleh hanya salah satu pihak aja yang melakukan itu. Benar. Nah, itu gimana cara mengkomunikasikannya? Oke, sampel kamu udah menikah. Gimana awalnya kamu menyamakan frekuensi sama suami biar ini saling ngerti nih, kita mau ngelakuin ini nih gitu, as a fun thing gitu. Jadi kita emang ngobrol, kita diskusi kayak seumpamanya, oh apa yang kita sukain, terus kenapa kita suka sama hal tersebut, terus apa nanti yang mau dilakuin, terus mamanya safety-nya mau kayak gimana, segala macam. Ketika semuanya udah diskusi, udah tahu dan udah paham satu sama lain kayak gimana, dia baru setuju ngelakuin, ya udah dilakuin. Posisi paling ekstrim, yang paling ekstrim dan sangat sensitif. Kalau buat saya pribadi, kalau sebenarnya ngomongnya spesifik Shibari, menurutku salah satu posisi yang paling ekstrim itu tuh ketika strapado. Strapado itu tuh yang, jadi kalau seumpamanya strapado itu biasanya kita mulai dari arm binder, tarik nafas, relax. Nah, jadi disatuin kayak gini, diikat tangannya. Nah, cuma ketika udah diikat, nanti tuh dia diangkat, gitu. Kan sakit, Iya. ya kan? Nah, cuma kalau emang orangnya suka sama feel itu, dia bakalan suka sama, ya bakalan menikmati. Nah, ketika kayak gitu sambil disuspend. Sambil disuspend. Ya, jadi So, it's combination antara Shibari dan BDSM. iya, jadi ya Shibari sendiri ada versi yang lebih ke arah torturnya, ke arah BDSM-nya juga, namanya sebenarnya semenawa atau ya ikatan-ikatan yang lebih tortur gitu. Oh wow. Dan pertanyaannya, posisi apa yang paling kamu sukai? Posisi yang paling disukain itu tuh sebenarnya posisi dimana bisa sambil tiduran. Di tempat tidur? Ya, mau di tempat tidur, mau di kursi kayak gitu. Cuma tangannya kalau semuanya mau tiduran biasanya either nggak pakai tangan atau semuanya tangannya di depan ikatannya yang kayak gini. Terus habis itu kakinya bisa sambil diikat juga, nyambung ke badan. Saya baru ini dapat informasi lumayan panas pemirsa di rumah. Tapi balik lagi, ini kan tidak berlaku untuk semua. Hanya mereka-mereka yang punya fantasi ke situ. Dan kalau bisa sama pasangan yang sudah sah atau udah halal lah istilahnya ya. Ada nggak do's and don'ts yang yang harus diperhatikan gitu? Do's dalam artian inilah poin-poin yang bisa dilakukan. Don'ts-nya ini loh poin-poin yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dusnya tentu saja belajar yang benar soal anatomi dan safety-nya kayak gimana, karena emang Shibari itu tuh salah satu kegiatan yang high risk ya, jadi resikonya tinggi gitu. Jadinya kayak harus beneran belajar. Terus habis itu komunikasi juga sama pasangan terus-terusan, nggak cuma sebelum sesi gitu kan, sebelum adegan, tapi ketika lagi sesi juga make sure apa sih masih enak nggak, atau udah sakit nggak, atau semuanya ada ikatan mana yang mau digeser atau dirubah segala macam gitu. Kalau udah nggak tahan? Kalau udah nggak tahan dilepas. Oh, nggak nungguin lagi gitu? Tergantung kesepakatannya kayak gimana. Cuma sebenarnya kalau emang udah nggak tahan, aku jauh lebih saranin buat dilepas, karena kadang badan manusia itu tuh dari feel nggak tahan langsung ngedrop, gua harus lepas saat itu juga tuh cepet gitu. Jadi emang si robbaninya juga harus punya body awareness buat tahu dia tahan berapa menit lagi nih gitu, dan komunikasi. Jadi kayak kita punya waktu buat ngelepas. Sangat dalam dan sangat sensual. Tapi balik lagi, mau itu Shibari maupun BDSM itu tergantung dari bagaimana kita melakukannya. Kalau Anda melakukan dengan cara negatif alias hanya berdasarkan ego sendiri, maka akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan, karena banyak sekali informasi yang kita dapat di masyarakat, kejadian-kejadian yang bahkan hanya gara-gara masalah seperti ini
menimbulkan atau berujung pada kematian. Seperti apa? Kita lihat. BDSM, praktek fantasi seksual yang kerap disebut-sebut sebagai sebuah penyimpangan seksual. Bagaimana tidak? Sederet nyawa manusia hilang begitu saja karena praktek BDSM yang salah. Sebut saja kasus yang terjadi pada Oktober 2024 lalu. Joe Frisco Johan, seorang bos di Siantar, tega menghilangkan nyawa kekasihnya sendiri, Mutia, hanya demi kepuasan seksualnya. Setiap kali mau berhubungan intim, pelaku tega melakukan tindak kekerasan dengan melukai korban dengan tangan hingga gagang sapu. Namun naas, saat hari itu, luka yang dibuat Joe ternyata membuat korban kehilangan banyak darah hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu pada Februari 2024 lalu, kasus yang melibatkan praktek BDSM menyimpang juga terungkap di Cipanas Puncak. Dalam kejadian ini, saat keduanya tengah melakukan praktek BDSM, sebuah insiden terjadi hingga membuat pelaku emosi. Alhasil, pelaku nekat melilit kepala korbannya dengan kain dan lakban dan meninggalkan begitu saja hingga kehabisan nafas. Dan yang tidak kalah viral, kasus yang juga menghebohkan pada tahun 2023. Seorang mahasiswa tewas dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang melibatkan perilaku BDSM. 2 orang pelaku menjadi tersangka. Terungkap bahwa mereka berdua memukuli korban tanpa ampun saat sedang menjalani fantasinya. Dan yang lebih di luar nalar, ternyata mereka menutup aksinya dengan melukai leher korban secara keji. Nah, itu beberapa kasus yang terjadi di masyarakat kita. Sa, menurut kamu gimana dengan kasus-kasus seperti ini? Kalau menurut saya pribadi biasanya itu tuh kejadiannya jadi kayak gitu karena mereka ngelakuin BDSM tanpa prinsip BDSM itu sendiri, kayak semuanya SSC atau RACK. Apa itu? Atau PRIK. Jadi kalau semuanya SSC itu tuh safe, sane, consensual. Safe, sane, consensual. Betul. And then RACK? RACK itu risk aware consensual king. Oh, jadi mengetahui sebab akibatnya nanti gitu ya? Iya, jadi RSC sama RACK itu sebenarnya tanda kutip gunanya sama gitu kan. Cuma ada orang yang lebih suka pakai SSC sama atau ada orang yang lebih suka RACK. Cuma basic prinsipnya itu sendiri itu sama aja gitu. Jadi harus tahu konsekuensinya seperti apa, dikomunikasikan biar sama-sama enak. Iya. Sepertinya obrolan semakin panas, tapi lebih panas lagi kalau kita ngopi dulu kali ya. Karena kopi yang berikut ini bukan sembarang kopi, tapi ini kopi sensasi. Susi! Ini sensasi. Ini sensasi. Ada yang berbeda sama Susi ya. Panas ini loh Dedi AC-nya. Panas bagaimana kok kamu datang ke studio kok bawa-bawa cambuk? Emang ada kuda siapa di luar? Loh, enggak, ini kan lagi ngomongin BDSM, aku tuh nguping dari tadi. Ya terus ngapain bawa itu pakai borgol segala? Nih nih, BDSM, bener toh? Bener kan ini buat pecut ya toh? Nih, terus ini, Dedi tangkap aku, Dedi tangkap aku, gitu toh. Ini bener, kalau BDSM tuh harus bawa-bawa begini. Ini kan kayak kuda lumping ya? Iya kan? Bisa ini dipakai? Oke, tunggu dulu. Sebelum dijawab, harus minum dulu toh Dedi. Karena kan ini kopi sensasi. Sekali teguk, semua rahasia terbongkar. Silakan. Selamat menikmati. Tapi ini kan kamu dapat dari mana? Ini kamu beli di mana ini? Tadi ada orang lewat. Beli aja. Jangan-jangan kamu di rumah. Iya kan? Enggak sih. Itu buat nagih utang. Tapi gimana? Emang kalau BDSM harus menyangkut cambuk atau borgol? Bener nih? Jadi bisa enggak mau pakai cambuk dan borgol, kita bisa pakai yang bentukannya kayak gini. Kalau pakai itu biasanya dia nggak ada kunciannya, terus kalau ketekan bisa makin kenceng terus nyakitin
Pergelangan Iya, tangan. betul. Oh. Nyakitin badan. Menanya apa? Gini loh, kan BDSM itu ya berarti siksa-siksaan. Terus yang bener itu loh gimana, Dedi? Jangan ketawa toh. Kan aku tanya ini mumpung ada yang tahu punya ilmunya. Dedi ki ketawa ya. Jadi kalau orang emang stereotipnya BDSM itu pasti siksa-siksaan, padahal nggak juga. Ada banyak banget BDSM kegiatannya yang nggak ada unsur sakit sama sekali gitu. Kayak semuanya dom-sub, dominan submission, itu tuh sebenarnya aslinya nggak ada unsur sakit sama sekali. Kalau semuanya ada unsur sakit berarti kita ngegabungin dengan sadomasochism gitu, sadis dan masochism. Jadi komplit jadinya BDSM. Nah, kalau untuk kamu lihat Misusi, bisa ketahuan nggak karakter dia ini lebih ke dominan kah atau submission kah? Itu bisa ketahuan nggak? Sebenarnya nggak bisa ketahuan kalau dari luarnya aja kan, karena banyak juga orang yang kalau seumpamanya di IRL gitu kan kelihatan dom banget, kayak seumpamanya bos, CEO segala macam, tapi aslinya kalau semuanya di dunia BDSM mereka tuh sub banget gitu. Bisa jadi Iya. dari yang begini kelihatannya di luarnya begini jadinya begini. Betul, itu banyak banget. Atau seumpamanya orang yang di IRL-nya kelihatan pemalu banget segala macam, tapi ketika udah di sesi BDSM dia wah auranya udah keluar, beda, dominan banget gitu. Nah, Susi ini kan masih baru. Ini baru lulus dari universitas di kampung, baru datang Jakarta, jadi masih polos. Bentar Nah, kok, Dedi. biar dia jadi ya aku yang ini medok. Tapi kalau sampai dia pengen tahu, dia ini lebih suka dominan atau jadi sub itu gimana nih? Boleh dites enggak? Nah, kita nanya emang Nanya, satu-satunya oke, coba. Oke. Kamu nanya, coba Ayo, kamu nanya. coba. Aku pengen tahu. Seumpamanya nih, kalau kamu ngeliatin Dedi. Mas ya, Dedi Dedi. gitu kan, kamu apa yang kamu bayangin? Apakah kamu seumpamanya dibayanginnya kamu pasrah atau kamu ngebayanginnya dia yang pasrah? Kan pengen denger. Nah, ini tuh dia udah kelihatan loh. Ya Iya, apa-apa. Kalau udah mulai ada sesuatu yang mengarah ke aku tuh selalu balas. Gimana dong? Nah, kalau semuanya kayak gitu bisa aja emang berat atau seumpamanya emang pengen ditaklukkan, dikalahkan, atau emang pengennya menaklukkan. Gak sih, Dedi, ini kayaknya emang aura-aura Kang Begal aja ini ya. Patuh enggak sama Dedi? Tidak mau, Dedi. Katanya mau handphone baru. Katanya mau jalan-jalan ke Bali. Ya udah toh, Dedi, makanya. Nah, kalau dari begini ketahuan dia jadi sub. Nah, bisa aja dia sub yang berarti yang pengen Yang ngelawan, berarti? iya yang pengen ngelawan tapi aslinya pengennya ditaklukkan gitu. Oh, begitu. Paham sampai sini? Paham, boleh dicatat ini, siapa tahu jodoh masa depanku ada ya kan yang nonton. Tapi ya udah, coba dong kalau mau dipraktekin biar Coba, ketahuan. coba. Ini sama Susi boleh ya? Boleh, Kita bantuin ya boleh. saya. Coba. Oke, silakan kamu sampingnya Zat nih. Sekalian bawa nih, ini siapa tahu dibutuhkan alat penting. Silakan Zat. Ini jadi dom dulu ya. Jadi kalau seumpamanya pengen jadi dominan itu kerjaannya mengatur, mengontrol situasi yang terjadi gitu. Jadi kamu yang ngontrol, kamu pengen ngapain, dia pengen ngapain, dia harus ngapain gitu. Oke, coba Mas Sa kamu jadi sub, kamu jadi dom. Gimana kira-kira? Bentar, Bisa nggak? Gimana tadi? Sorry. Dia jadi dom, kamu yang sub. Coba. Nggak bisa, sorry. Kenapa? Karena saya bukan sub. Gitu, jadi emang limitnya di situ. Jadi kamu bisanya dom. Betul. Oke, kamu jadi dom, kamu jadi sub. Nah, Mirsa Malam, saatnya kita melihat bagaimana mereka mempraktekkan sub and dom. Seperti apa? Kita lihat. Au. Dedi tolong. Jadi tolong tapi sumringah. Demen banget ini kayaknya. Nyaman. Kayaknya bukan baru pertama ya. Pertama ini, Dedi. Pertama di Yakin. studio kan. Pertama ini. ini ada ini nggak sih gestur tertentu gitu buat kita yang jadi sub gitu tuh gimana? Lebih pasrah, lebih nurut, lebih ke memberikan kontrol dirinya kepada si dom tersebut. Kalau aku bilang nggak mau gitu.
Kalau tergantung apakah nggak maunya itu tuh beneran nggak mau atau nggak mau yang main-main gitu. Nah kalau kayak gitu kan nggak mau main-main. Tapi kan cowok kan rata-rata semakin nggak mau semakin mau gitu. Betul, makanya Dan- kita ada yang namanya safe word. Safe word. Iya, jadi karena semuanya di BDSM ini kan kayak banyak mainan, aduh enggak, padahal sebenarnya mau gitu kan. Jadi kita safe wordnya itu tuh buat kalau semuanya kata tersebut keluar, oh berarti emang enggak yang beneran enggak gitu. Terus abis itu setelah diikat, Setelah kayak gini, bisa seumpamanya kita naikin ke atas tangannya gitu kan. oh itu nggak mau dong, nggak mau banget tuh. Itu nggak mau banget. Gak mau banget aku. Nah, atau seumpamanya habis kayak gini kita bisa suruh buat rada ke belakang sedikit biar seumpamanya di spanking gitu. Gitu. Iya, jadi ada banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan gitu. Dan kita sebagai dom, kita yang ngontrol kegiatan apa nih akan kita lakukan habis kayak gini ngapain aja segala macam. Jadi kalau antara dom dan sub, yang satisfied itu siapa? Domnya kah atau subnya? Dua-duanya. Oh harus dua-duanya. Iya. Kan ini hubungan berdua, bukan aku dan tembok. Iya. Domnya itu juga senang ngeliatin si sapnya nurut, si sapnya juga masochis, suka sambil ngerasain rasa sakit ya semuanya diikat atau semuanya dipukul segala Susi kayaknya macam. suka rasa sakit. Mana cambuknya? Kasih. Coba dipraktekin. Caranya gimana kalau untuk cambuknya? Pertama yang nggak safe ya itu tuh di bagian daerah sini karena ginjal. Yang nggak safe lagi itu tuh kalau seumpamanya ininya lebih keras yang versi dari kayu atau apa itu tuh tulang ekor. Kalau yang lembut kayak begini enaknya di mana? Paling Terus mengais ya, Dedi. Terus mengais informasi pemirsa. Tapi nggak apa-apa, ini kan informasi buat kalian yang pengen melakukan ini dengan pasangan ya, toh. Biar nggak betul. terjadi kayak kasus-kasus itu loh. Betul Susi. Kasihan. betul. yang paling oke itu tuh di bagian yang banyak dagingnya kayak gini gitu. Jadi kayak kita bikin angkat 8 atau semuanya kita bisa selepet yang kayak gini. Coba Susi. Coba pengen tahu, rasain. Angka 8 Angka ya? 8. Iya. Jangan 16 ya. Itu 2 kali. Ayo angka 8. Gimana cara gini? Nih, jadi Gimana? ini kan kalau semua kita goyangin kayak gini kan gini. jadi kayak angka 8 kan. Berarti kalau dikenain coba 3 2 1. Oke. Oh begitu. Iya. Coba aku kalau itu tadi kan yang mukul Mbak saya. Maaf kamu mau dipukul. Dedi aku kontak. Nanti. Nah, Senang gak sih? enggak. Soalnya ada banget kayaknya ya. Oh kamu tunggu ya abis ini kamu tunggu aku cambuknya gitu. Ya udah aku mau pamit dulu. Mau nagih utang pakai ini aja. Kalau ini nanti keenakan ya. Ya udah. Makasih. Keren. Aduh, ternyata seperti itu. Nah, pemirsa, memang sih ya kalau kita bicara mengenai sensasi dalam sebuah hubungan ada banyak cara. Betul. Ya, ini hanya salah satu dari sekian banyak. Nah, pertanyaannya balik lagi. Nah, bisa dibilang kamu kan udah 9 tahun. Betul. Mulai dari belajar Shibari sampai akhirnya mengetahui knowledge tentang BDSM sendiri. Respon keluarga seperti apa? Karena kan kalau melihat sosial media kamu juga lumayan wow gitu kan ya. Itu gimana? lumayan negatif karena waktu itu kebetulan bukan saya sendiri yang ngasih tahu tapi kayak semuanya ada orang lain yang ngasih tahu dan tergolong ngasih taunya itu secara fitnah dan secara negatif gitu kan. Jadinya dapat stereotip jelek segala macam. Cuma ketika saya udah jelasin, sekarang orang tua ngedukung banget. Bahkan ibu saya sering ngupload foto-foto Shibari saya di sosmednya juga. Serius? Gitu. Jadi emang ngedukung dan saya rasa lumayan ngerasa bangga atas apa yang saya lakukan. So how you call yourself? Jadi kamu nyebut diri kamu apa? Expertise kah, coach kah, atau apa? Lebih ke siapa? Profesional, BDSM, dan Shibari practitioner. Practitioner, artinya Iya. ada murid? Ada, lumayan banyak. Serius? Karena buka kelas juga. Oh ada kelasnya? Iya. Itu berapa banyak sampai hari ini? Jumlahnya ada berapa muridnya? Kayaknya ada
lebih dari 100 harusnya. Lebih. Mungkin lebih dari 200 deh kayaknya ya. Nah itu yang dipelajari apa sebenarnya? Sejarahnya dulu kah? Pengetahuan umumnya dulu baru ke praktek? Kalau semuanya saya ngajarinya dari teori dan praktek. Jadi teorinya semuanya sejarahnya kayak gimana, terus umpamanya safety-nya, terus kayak semuanya tadi saya bilang anatomi mitigasi resiko, terus habis itu kayak semuanya panduan cara kamu negosiasi dan diskusi sebelum ngelakuin kegiatan biar nggak ada salah paham, persepsi atau seumpamanya hal-hal lainnya yang terjadi karena banyaknya itu kurang ngobrol, kurang diskusi gitu. Nah, dari antara sekian ratus murid yang masuk, backgroundnya apa aja sih? Apa public figure ada yang kita kenal? Ada public figure juga, ada orang-orang dari industri perfilman lumayan banyak. Boleh disebutin? Gak boleh sayangnya, karena saya nge-keep privasi klien saya banget. Gak usah ngomong, bisikin aja. Ya itulah. Gak bisa. Cowok cewek? Cowok ada, cewek ada. Acting atau ke musik? Atau influencer? Influencer lumayan banyak, acting juga ada beberapa. Sebelum mereka daftar kamu nanya gak sih? Enggak. Tujuan kamu apa? Oh, Apa kalau yang kamu tujuan sih. cari? Iya itu, Iya. saya pengen tahu Iya, tujuan pasti. mereka tuh apa? Jadi kebanyakan dari mereka itu tuh antara emang pengen ngiket dan diikat sama pasangan secara safe. Jadi kayak untuk urusan ranjang, atau emang mereka suka dari segi estetiknya, segi visualnya. Klien atau murid yang menurut kamu agak sedikit out of the box? Yang saya rada shock itu tuh ada klien saya yang umurnya udah mungkin tahun ini sekitar 80-an. Perempuan? Laki-laki. Laki? Ya, dan Masih semangat dia? masih semangat. Wow. Dan ketika ngobrol-ngobrol segala macam, ternyata punya perusahaan yang lumayan sangat gede. Orang penting banget. Iya. Cuma karena saya pribadi nggak pernah nanya-nanyain, oh kamu tuh siapa sih sebenarnya di IRL-nya kayak gitu. Jadi kayak ya udah privasi kalian gitu. Dan dia fantasinya liar. Lumayan sekali. Itu kamu membatasi diri kamu dan mengajar itu kamu juga jadi bonekanya di situ atau Antara pasangan yang mereka bawa atau sebenarnya saya nyediain model khusus buat kelas itu. Jadi ya udah nggak ada unsur seksualnya kalau di kelas gitu kan. Kalau emang pengen diajarin semuanya shibari untuk urusan seksual sama pasangan sendiri, saya pasti mintanya bawa aja pasangannya sendiri. saya dengar-dengar ada juga katanya lagi hamil jadi Iya. murid kamu. Iya, beberapa pengen foto apa sih namanya? Foto. Iya, maternity. Maternity tapi yang Iya, fokus. ngiket gitu. Iya, shibari. Ngiketnya hati-hati banget Iya. biar perutnya nggak kenapa-napa. Cuma merekanya seneng karena mereka emang suka shibari dari sebelum hamil, sebelum nikah, dan pengen hal yang penting di hidup mereka itu tuh diabadikan dalam kehamilan mereka tersebut. Oke, baik. Jadi balik lagi ya, dari apa yang kita pelajari, kita dapat informasi. Paling tidak semua itu harus ada ilmunya. Betul. Dan harus bisa mengkomunikasikan. Jangan melakukan sesuatu tanpa ada komunikasi ya. Betul. Nah, dari kamu sendiri Za, kira-kira buat pemirsa malam di rumah, apa yang perlu mereka perhatikan kalau seandainya memang ingin ngikut shibari atau mengarah ke BDSM untuk hal yang positif, apa yang bisa disampaikan? Nggak cuma belajar safety-nya aja, tapi semuanya belajar soal etika, terus hal-hal etis, rules-nya, do and don'ts-nya, kayak gimana secara personality-nya juga gitu. Jangan belajar dari film-film porno. Film dewasa. Ya, film dewasa, karena rata-rata dari situ itu tuh nggak ada yang bisa kita pelajari karena itu kan entertainment ya. Hiburan gitu. ya. Hiburan. Jadi kayak kita
biasanya orang yang suka BDSM, suka shibari itu tuh awal sukanya dan ngiranya itu dari banyak-banyak stigma tersebut. Cuma ketika kita udah ada di dalam dunianya, makin belajar kita tahu kalau semuanya banyak banget stigmanya itu tuh yang malah nggak benar gitu. Jadi kayak kita relearn apa yang pernah kita tahu dari konteks BDSM tersebut. Oke, baiklah kalau begitu pemirsa malam. Ini semua masalah tentang kesepakatan dan kesadaran ya dari antara dua belah pihak. Mau tidak mau kita juga jangan sampai kebablasan, bahkan terjadinya kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik, bahkan sampai KDRT. Nah pemirsa, setelah dapat informasi dan juga pembelajaran dari Aksa, paling tidak kita bisa belajar lagi ya. Apapun itu yang penting ambil positifnya. Ini sensasi.